Welcome back to my channel, Digital Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa RPP Manajemen ASN siap diuji publik. Regulasi di dalamnya tentukan nasib jutaan tenaga honorer. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. RPP Manajemen ASN yang di dalamnya memuat substansi terkait tenaga honorer siap diuji publik oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Menpan RB menyampaikan bahwa RPP Manajemen ASN yang di dalamnya memuat terkait penataan tenaga honorer akan diuji publik. Di dalam RPP Manajemen ASN yang akan diuji publik itu, terdapat pokok aturan mengenai penataan tenaga honorer. RPP ini, dikatakan Menpan RB, sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menteri Anas menuturkan bahwa sebelum dilakukan uji publik, RPP Manajemen ASN didiskusikan dengan para pakar untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Sebelum dilakukan uji publik, Menpan RB meminta berbagai masukan dan tanggapan dari para pakar diantaranya dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, TIRBN, akademisi, dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, KPRBN. Masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan kita perlukan untuk pengayaan substansi sebagai bagian dari uji publik RPP Manajemen ASN, agar PP yang dihasilkan nanti jauh lebih komprehensif lagi, ujar Menteri Anas. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, TIRBN, menanggapi terkait substansi tenaga honorer dalam RPP Manajemen ASN tersebut. Ketua TIRBN Sony Sumarsono menyampaikan bahwa terkait permasalahan tenaga honorer ini harus disikapi secara bijak. Ia mengatakan bahwa perlunya mengantisipasi isi maupun konsep manajemen ASN mengingat akan adanya transisi atau pergantian kepemimpinan nasional pada 2024 ini. Sedangkan anggota TIRBN Eva Sundari memberikan tanggapan berbeda terkait penataan tenaga honorer dalam RPP Manajemen ASN tersebut. Eva menekankan, agar guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi untuk lebih diprioritaskan dan dilakukan identifikasi secara komprehensif. Pada kesempatan yang sama, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Abakir Ihsan menanggapi terkait penataan tenaga honorer tersebut. Abakir mengatakan bahwa terkait penataan tenaga honorer ini membutuhkan kerjasama dan komitmen dari seluruh pihak. Sementara itu, kabar lain yang masih terkait dengan tenaga honorer, Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB telah menyepakati akan memberi sanksi bagi pejabat daerah yang masih mengangkat tenaga honorer. Sanksi tegas akan diberikan Kemenpan RB kepada pejabat daerah yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer pada 2024. Pemberian sanksi bagi pejabat daerah yang masih mengangkat tenaga honorer itu telah disepakati oleh Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB. Perihal ini disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia. Doli menegaskan bahwa Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB telah menyepakati melarang pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya melakukan pengangkatan tenaga honorer. Pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini baik pejabat daerah dan pejabat lainnya, dikatakan Doli, tidak boleh melakukan perekrutan hingga pengangkatan tenaga non-ASN. Doli menekankan agar Kemenpan RB dan BKN memberikan sanksi tegas bagi pejabat yang masih melakukan pengangkatan pegawai non-ASN atau biasa disebut tenaga honorer tersebut. Lebih lanjut,
Doli menegaskan bahwa penataan tenaga honorer dilakukan oleh Kementerian Pan-RB yakni dengan menyediakan formasi P3K pada rekrutmen CASN 2024. Alokasi formasi P3K bagi tenaga honorer tersebut, lanjut Doli, disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang telah masuk dalam database BKN. Dengan begitu, Doli mengungkapkan, penataan tenaga non-ASN atau honorer tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah pada tahun 2024. Doli juga menekankan kepada BKN agar segera menyelesaikan proses penetapan NIPP 3K bagi tenaga honorer yang telah masuk dalam database. Hal ini, lanjut Doli, agar para tenaga honorer tersebut dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan sebagai ASN P3K dengan diberikan NIP atau nomor induk pegawai. Komisi 2 DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021 hingga 2023, terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan, ungkap Doli. Doli menambahkan, terkait pengangkatan tenaga honorer ini, akan dikoordinasikan Kemenpan RB dengan instansi pusat dan daerah. Oleh sebab itu, Doli menegaskan, PPK dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga honorer baik untuk mengisi atau menggantikan jabatan ASN di instansi pemerintah. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa 1,7 juta tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K. 1,7 juta tenaga honorer tersebut, lanjut Anas, yang telah tercatat dalam database BKN serta lulus verifikasi dan validasi oleh BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP P3K, kalaupun tes itu hanya formalitas, pungkas Anas. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.